kita klik menu aktivitas dan kita klik menu baru seperti biasa. Kita cari tombol kotak biru dan sama halnya kita juga bisa melakukan dengan tombol baru, aktivitas baru di tempat ini. Oke, kita klik tombol baru dan kita melihat menu buat aktivitas baru. Yang pertama, kita melihat mana saja field-field yang wajib diisi, yaitu ada 5 field dalam hal ini, yaitu tipe kontak, dimulai tanggal, dimulai jam, perihal, dan status. Dan jika Anda lihat, jika Anda perhatikan, 4 dari 5 field yang kita wajib isi sudah terisi secara otomatis. Yang pertama ada tipe kontak. Kita mungkin kita ada beberapa pilihan, telepon, kunjungan, surat, acara, dan sebagainya. Mungkin kita defaultnya adalah kunjungan. Jadi kita misalnya kita membuat aktivitas baru yaitu sebuah kunjungan, maka kita tidak usah mengganti apa-apa. Untuk status kita ada 3 pilihan, yaitu terjadwal, selesai, dan terlewat. Untuk pertama kali pada saat kita pembuatan aktivitas, tentunya kita sedang menjadwalkan sebuah aktivitas. Kecuali pada saat kita mungkin akan mengupdate isi dari aktivitas ini dan kita mungkin sudah menyelesaikan aktivitas ini, maka kita menjadikan statusnya sebagai selesai. Yang berikutnya adalah dimulai tanggal, berakhir tanggal, dimulai jam, dan berakhir jam. Ini kita isi sesuai dengan waktu dan hari di mana aktivitas tersebut akan dilangsungkan. Dan secara otomatis kita akan mengisikan secara sistem tanggal hari ini dengan jam hari ini, jam pada saat kita sedang login. Jadi kita akan memudahkan jika kita mengisi aktivitas yang akan kita lakukan segera. Contohnya mungkin kita mengirimkan email atau kita menerima email, kita akan menerimanya sesuai dengan jam yang saat ini. Dan prioritas, kita bisa set prioritas kita sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Kita juga bisa atur tujuan dari aktivitas ini, contohnya akuisisi, support, keluhan, menjadwal, ataupun service. Jadi dari kelima field yang wajib diisi, hanya satu yang benar-benar masih kosong, yaitu perihal. Contohnya kita akan melakukan pertemuan pertama dengan PT Superjaya. Oke, dan demikian kita bisa langsung menyimpan aktivitas ini, dan aktivitas ini sudah terbuat dan akan tercantum di dalam kalender Anda sebagai user. Oke, dan kita akan membahas lebih jauh mengenai elemen-elemen yang terdapat pada menu aktivitas ini, yaitu yang pertama, tab yang pertama adalah isi, di mana kita bisa mengisi hasil dari aktivitas yang kita lakukan. Contohnya, ini kita lakukan pada saat kita sudah menyelesaikan aktivitas ini. Kita mungkin menyelesaikan perkenalan pertama kali dengan Bapak Tono dan Ibu Susilowati. Pertemuan selanjutnya akan diadakan minggu depan. Oke, contohnya ini adalah meeting report kita. Oke, di tab berikutnya kita akan melihat peserta. Di sini kita mendefinisikan peserta-peserta internal kita. Jadi contohnya misalnya, yang wajib ikut dalam aktivitas ini, yaitu yang pertama adalah kita sendiri, yaitu Solid Demo Sales Rep. Mungkin kita juga bisa mengajak mungkin atasan kita dalam hal ini. Kita cukup mengetikkan nama mereka, awal nama mereka, dan kita pilih Head of Sales. Atasan kita harus ikutkan di sini. Kita masukkan namanya di sini, dan sama halnya dengan jika mereka tidak wajib atau hanya for information saja. Yang berikutnya, tab berikutnya adalah agenda kontak. Agenda kontak berfungsi sebagai apa sasaran kita yang kita ingin capai dari aktivitas ini. Contohnya, sasaran pertama kita mungkin perkenalan. Nah, bagaimana hasilnya? Tercapai, ataukah tercapai sebagian, ataukah tidak tercapai karena keputusan pelanggan, ataukah tidak tercapai karena keterbatasan waktu. Apa gunanya kita mengisi hal-hal demikian? Gunanya adalah pada saat mungkin setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali kita bisa melakukan review terhadap aktivitas-aktivitas mana yang efektif dan aktivitas-aktivitas mana yang kurang efektif, dan kita bisa membaginya berdasarkan sasaran dan pencapaian yang telah kita input. Oke, yang berikutnya adalah tab produk. Kita juga bisa memasukkan jenis produk apa yang kita akan bahas dalam kunjungan ini. Yang berikutnya adalah kampanye marketing. Hal ini akan berlaku jika Anda menggunakan modul marketing. Dan yang terakhir adalah links.
Kita bisa menghubungkan aktivitas ini dengan peluang, dengan komplain mesin, penawaran atau pemesanan tertentu dengan cara kita mencari peluang tersebut atau hal-hal yang kita cantumkan tersebut. Oke. Yang terakhir dari aktivitas adalah kita bisa membuat pengulangan aktivitas secara periodik, apakah itu setiap hari, setiap minggu, setiap tanggal berapa, kita bisa lakukan melalui menu ini. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan tindak lanjut aktivitas, yaitu tindakan follow up. Contohnya dalam hal ini kita kita sudah menyelesaikan aktivitas ini, kita simpan, dan dalam meeting report kita menyatakan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan minggu depan. Oke, jadi kita akan membuat sebuah aktivitas berikutnya yang kita akan jadwalkan minggu depan. Kita klik tindak lanjut aktivitas, secara otomatis dia akan membuka menu untuk pembuatan aktivitas yang baru, dan kita akan lihat tanggal. Oke, sekarang tanggal 23, berarti tanggal 30 mungkin berupa telepon. Oke, follow up, kita tambahkan keterangan di sini. Atau kita juga bisa hapus semua judulnya yang kita buat yang baru. Kita juga bisa lakukan hal demikian. Kita simpan. Dan aktivitas follow up kita sudah jadi.